Pada saat Hong Guang disuntikkan, tubuh Qin Yichen gemetar, rasa sakit yang tak terlukiskan, yang membuat wajahnya yang tampan sedikit terpelintir. Cahaya merah mengalir ke tubuhnya dari perutnya, dan kemudian berubah menjadi napas pendek, di seluruh meridian di dalam dirinya. Suhu tinggi yang menakutkan yang berasal dari Qin Yichen di dalam tubuh. Pada saat ini, dia hampir merasa seperti akan terbakar. Jalur keringat dingin, seperti air yang mengalir, merembes dari seluruh tubuhnya, dan belum menetes, diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan. Qin Yichen mengatupkan giginya, mencoba mendesak True Origin di dalam tubuh, mencoba menahan suhu setinggi ini. Tetapi ketika True Origin menyentuh sinar cahaya merah ini, dia tidak sedikit lega. Bahkan jika itu seperti menuangkan minyak ke api, itu mempromosikan lampu merah ini dan membuat suhu tinggi itu lebih menakutkan. Beruang, itu hanya beberapa napas. Qin Yichen merasa bahwa True Origin of Meridian yang megah disempurnakan oleh lampu merah ini. Nyala api merah yang keluar dari pori-porinya, tapi itu pendek. Dalam waktu singkat, dia seperti petugas pemadam kebakaran, diselimuti api merah. Apa, suhu setinggi itu, bahkan tekad Qin Yichen, mau tidak mau menghembuskan napas. Tetapi di bawah rasa sakit ini, Qin Yichen juga menyadari manfaat supremasi tertinggi. Panas yang mengerikan menyebabkan dia terus mendistorsi meridian di dalam tubuhnya. Tetapi tubuhnya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Namun, jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia akan terbakar habis. Ketika Qin Yichen untungnya merasakan arogansi fisiknya, saat berikutnya, kulitnya tiba-tiba berubah, karena dia bahkan merasa ada infiltrasi lampu merah di dantiannya. Penutup. Merasakan adegan ini, Qin Yichen hampir bertaring, dantian tidak sesombong tubuhnya, dan, setelah asal sejati di dantian dinyalakan, dia akan hampir seketika akan terbakar oleh panas yang mengerikan. Hal yang paling menyedihkan adalah saat ini, dia tidak bisa melakukan sedikit pun halangan. Hai, setelah lampu merah menembus dantian Qin Yichen, itu tumbuh dengan cepat. Suhu tinggi yang mengerikan juga menyapu dantiannya. Brengsek. Saat ini, bahkan jika 10.000 armor suci digunakan, tidak mungkin menghentikan penyebaran lampu merah ini dari dalam tubuh. Pada akhirnya, Qin Yichen mengatupkan giginya, memikirkannya, berkomunikasi dengan manik-manik roh langit dan bumi di dantian. Pergi dengan mengaum. Dengan desakan pikiran Qin Yichen, bayangan naga yang perkasa muncul dari manik-manik roh surga dan bumi. Dan pada saat yang sama, kebenaran yang perkasa muncul darinya. Hai, kebenaran yang luas ini menyebar hampir dalam waktu singkat. Di bawah atmosfer yang luas ini, lava yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini tampak redup. Dan lampu merah yang awalnya mengamuk di Qin Yichen di dalam tubuh juga tiba-tiba mandek. Dan segera, seperti diremas, dengan cepat mundur dari dantian mereka. Namun, lampu merah ini tidak menarik diri dari tubuh Qin Yichen, tetapi berkumpul di dalam darahnya di bawah penindasan lurus yang menindas. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya dapat melihat mereka berintegrasi ke dalam darahnya sedikit demi sedikit, tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Dengan ablasi mereka, Qin Yichen akhirnya merasakan suhu tinggi yang hampir membakarnya menjadi abu, dan akhirnya mulai menghilang. Apa? Dengan menghilangnya sinar merah terakhir, Qin Yichen tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya sepertinya memiliki perasaan yang aneh. Di bawah pemanggangan suhu tinggi yang mengerikan, tubuh agungnya bahkan lebih maju, dan samar-samar telah mencapai tingkat pencapaian kecil paling puncak. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah darahnya juga sepertinya telah berubah. Di bawah pandangan batinnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa darah merah asli memiliki kedipan cahaya yang aneh di dalamnya. Sinar cahaya ini samar-samar terlihat di dalam darah, tetapi jelas ada. Dan Qin Yichen dapat merasakan bahwa kekuatan garis darahnya tampaknya menjadi lebih kuat. Kulit Qin Yichen agak kental, dan dia memusatkan pikirannya, menatap sinar cahaya. Di bawah tatapannya, dia menemukan bahwa ada sedikit cahaya merah di sinar cahaya, dan yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah nafas dalam sinar cahaya itu sepertinya ada di dalam tubuhnya. Jiwa naga di surga dan bumi Lingzu memiliki rasa yang sama. Apakah karena Long Wei tadi? Qin Yichen mengerutkan kening, untuk waktu yang lama. Tetapi sama sekali tidak bisa memahami. Namun, dia tahu bahwa hal ini tidak buruk baginya. Setelah ragu-ragu di sini untuk beberapa saat, Qin Yichen akhirnya menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Sekarang yang dia inginkan bukanlah hal-hal ini. Ayo pergi dari sini dulu. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen melirik sungai lava di bawah. Meskipun situasi terburuk tidak terjadi, dia juga gemetar ketakutan oleh cahaya merah barusan. Dan dia tidak berani berhenti lagi. Tubuhnya bergerak dan terbang langsung menuju langit. Dan dengan kepergian Qin Yichen, lahar di ruang ini berubah perlahan, dan kegelapan datang lagi, dan ruang ini jatuh ke dalam keheningan abadi lagi.
Qin Yichen tidak tahu bahwa ketika dia memasuki ruang angkasa, di luar altar, ada perubahan langit dan bumi yang terbalik. Di langit dan bumi yang dipenuhi atmosfer kuno itu, awan merah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit. Bahkan Ling Lao dan Jin Xianhua yang membantai dengan dua roh perang suci mengalami kelesuan singkat, hampir terluka oleh dua roh perang yang tidak lebih lemah dari mereka. Pada saat ini, sisanya sudah mundur ke sisi altar pada saat empat kekuatan pertempuran menengah suci. Meskipun saya tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi di tempat ini, altar ini adalah satu-satunya tempat yang dapat membuat mereka merasa nyaman. Saat ini, bahkan Yin Yunlan masih diam. Mata ketiga wanita mereka menatap Ling Lao yang bertarung dengan jiwa perang tingkat menengah yang suci di kejauhan, dan Jin Ran memandang dengan sungguh-sungguh. Emas di sisi lain dikalsinasi terlebih dahulu. Dalam kegugupan mereka, mereka tidak menemukan bahwa dua pembangkit tenaga suci dibawa oleh empat kekuatan mereka. Saya tidak tahu kapan mereka berdiri bersama. Semacam sinar cahaya yang tajam, perlahan di mata mereka muncul di antara mereka,